Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Anwar dengan NIM 230101012, mahasiswa program studi hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hak desain industri. Pada konteksnya, desain industri memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Negara melindunginya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 untuk melindungi kreativitas pendesain dari tiruan yang menirunya dan juga meningkatkan daya saing nasional di tingkat global. Pada materi yang akan saya sampaikan, saya akan menyampaikan 4 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian dan subjeknya. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkannya dan jangka waktu perlindungannya. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban pemegang hak. Dan yang terakhir, cara peralihan, pelanggaran, dan juga sanksi yang didapat. Baik, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian dan subjek. Pengertian daripada desain industri adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna yang bersifat 2 dimensi atau 3 dimensi, memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam produk industri atau kerajinan tangan. Lingkup dan objeknya adalah desain 2 dimensi, pola, motif, kombinasi warna pada permukaan produk. Desain 3 dimensi, bentuk atau konfigurasi fisik produk, dan memiliki syarat yaitu kebaruan atau novelty, absolut, dan belum pernah diungkapkan sebelumnya. Dikecualikan yaitu desain murni fungsional atau bertentangan dengan ketertiban umum dan agama. Untuk subjeknya ada 3. Yang pertama yaitu pendesain, individu atau kelompok pencipta desain yang memiliki hak moral pribadi. Yang kedua yaitu pemegang hak, pendesain atau pihak lain yang menerima pengalihan hak. Dan yang terakhir adalah badan hukum, perusahaan, koperasi, yayasan, dan sebagainya. Kemudian kita masuk kepada materi yang kedua yaitu bagaimana cara memperoleh dan juga jangka waktu perlindungannya. Cara memperolehnya ada 4 tahap, yaitu yang pertama adalah pengajuan permohonan ke DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual langsung atau melalui elektronik. Yang kedua yaitu pemeriksaan verifikasi administrasi oleh DJKI. Yang kedua pengumuman 3 bulan di berita resmi. Dan yang terakhir adalah penerbitan sertifikat desain industri yang dikeluarkan. Indonesia yang menganut sistem konstitutif atau first to file, hak baru lahir setelah pendaftaran disahkan oleh DJKI. Hak prioritas tersedia maksimal 6 bulan sejak permohonan pertama di negara anggota Paris Convention. Untuk durasi pelindungannya yaitu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan dan tidak dapat diperpanjang. Berakhirnya hak dilihat oleh lewatnya waktu, penghapusan sukarela atau pembatalan oleh pengadilan niaga. Dan standar TRIPS sesuai pasal 26 nomor 3 TRIPS Agreement, perlindungan minimal 10 tahun. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang hak, kewajiban, dan peralihan hak. Hak pemegang hak desain industri yakni hak eksklusif, yaitu melarang pihak lain membuat, memakai, menjual, mengimpor, atau mengedarkan produk tanpa izin. Ada lisensi yaitu memberikan izin kepada pihak lain, eksklusif atau non-eksklusif. Kemudian ada alihkan, menjual, mewariskan, atau menghibahkan hak. Ganti rugi yaitu gugat perdata dan pidana atas pelanggaran. Dan yang terakhir adalah hak moral, nama pendesain tetap tercantum dalam sertifikat. Untuk kewajiban dan peralihan, kewajibannya yaitu bayar biaya pemeliharaan tahunan dan tidak menyalahgunakan hak eksklusif untuk monopoli yang tidak sehat. Peralihan melalui pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian tertulis wajib dicatatkan oleh DJKI agar berakibat hukum terhadap pihak ketiga. Ada yang perlu digarisbawahi antara peralihan dan lisensi, bahwasanya peralihan tidak sama dengan lisensi. Untuk peralihan, kepemilikan berpindah secara permanen, sedangkan lisensi kepemilikannya tetap pada pemberi lisensi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mengenai sanksi dan juga pelanggaran, di mana terdapat 2 sanksi, yaitu sanksi pidana dan juga sanksi perdata.
Untuk sanksi pidananya penjara maksimal 4 tahun dan atau denda hingga 300 juta rupiah menurut pasal 54. Bersifat delik aduan, yaitu hanya dapat diproses atas pengaduan pemegang hak. Dan juga sanksi perdata, yaitu gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga, penetapan sementara, serta perintah penyitaan atau pemusnahan produk pelanggaran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.